masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai perkembangan televisi. Apakah menjadi tontonan atau sudah menjadi tuntunan? Pencipta TV aja nih Pak. Iya. Memang dia nggak bertujuan apa Pak untuk menghibur. Betul. Si Memang orang tujuannya mau Skotlandia menghibur. nih, ini yang nyiptain nih. Waktu itu dia mengambil apa namanya signal elektromagnetik dari makaroni Pak. Makaroni, Marconi. Makanan Pak, makanan. Marconi. Nah itu. Marconi. Itu kan orang sana tuh, luar negeri. Kalau orang sini Marcona kan Pak. Marcona yang ceweknya. Dia nyiptain radio dari situ tuh Pak, tuh dia awalnya. Gelombang elektromagnetiknya. Itu tahun 1928 apa 27 tuh Pak. Pokoknya pasang dua-duanya deh kalau biar Bapak kena. Iya. Itu sekitar tahun segitu tuh Pak. Dia hanya menyiarkan hanya di Glasgow. Nah, terus nyambung dari Glasgow ke London Pak. Ke London, ya. Akhirnya dia bisa langsung memancarkan sampai ke New York. Nah itu dia awalnya televisi, menciptakan TV. Nah semata-mata untuk hiburan. Untuk Pak. hiburan, tidak Bapak jangan banyak menuntut soal pendidikan soal apa. Meng, itu supaya menjadi manfaat, kenapa harus nggak kita masukkan yang namanya unsur-unsur pendidikan, sehingga yang terpenuhi yang namanya unsur edukasi itu, selain hanya informasi dan hiburan, tetapi ada edukasinya. Karena kalau misalnya kita memberikan yang namanya edukasi, itu masyarakat juga mendapatkan manfaatnya. Dulu ada TV mengklaim TV pendidikan Pak. Iya. Nah, televisi Indonesia. Tetap aja pendidikannya hanya berapa persen sih Pak? Tapi kan dangdutnya kan pendidikan untuk orang misalnya dangdut itu kan jadi muncul. Dangdut yang baik itu seperti apa? Nah, jadi sebenarnya waktu awal itu diciptakan televisi itu hanya untuk hiburan saja. Iya, gitu Pak. Ya tapi kan tidak harus untuk Meng. Pak boleh instruksi dulu gitu. Jadi tahu. Meng ini yang ngomong Pak Jarko. Bapak kalau ngomong mencet bel dong. Jadi orang tahu. Emang saya namu apa ke rumah Anda? Namu? Namu apa namu? Emang saya bertamu. Nah. Mencet bel. Oh, teman saya bertamu mencet jerawat Pak. Mungkin tanggung kali Pak ya dari jalanan gitu. Masalahnya begini Pak Denny. Sekarang memang banyak masalah tuntutan itu harus perlu juga Pak Denny. TV hiburan dan informasi. Paling itu Pak. Yang benar itu. Ya tapi kan tuntunan itu juga perlu juga. Tidak hanya sekedar tontonan doang. Dia ngomongin mau nyebrang mulu nih tuntunan. Jadi ini sangat berbahaya Pak Denny kalau tuntunan itu menjadi tontonan dan sebaliknya tontonan menjadi tuntunan. Misalnya acara televisi, misalnya siraman rohani, ya, yang namanya acara pengajian. Wah, sah dong Pak TV-nya. Bukan disiram. Siraman rohani maksudnya itu adalah acara pengajian. Tapi siram juga kan ngurus TV juga Pak. Dia banyak beberapa produksi sinetron. Yang lain aja ngomong Pak Denny. Bukan ini siraman, bukan siram Punjabi. Siraman Punjab. Kok siraman Punjab? Pak Denny, ya bakar pelawak dosa nggak sih? Enggak ada bensinnya enggak. Mohon saya ingatkan jangan sampai Anda membakar diri sendiri loh. Nggak boleh. Untung saya penyanyi Pak. Penyanyi apa Anda? Penyanyi lucu Pak. Ya Pak ya. Mana ada penyanyi lucu? Ada penyanyi yang nggak pakai celana lucu Pak. Iya, lucu. Dia nyanyi gini. Udah ada juga Pak Denny yang namanya berita-berita seharusnya itu menjadi sebuah informasi kepada masyarakat, malah justru menjadi sebuah sensasi. Seperti yang ditangkap sama masyarakat itu dan itu ditayangkan malah justru lebih besar unsur sensasinya daripada beritanya. Nah ini kan udah salah kaprah Pak Denny. Tapi kan masyarakat menginginkan sensasi, karena kalau hanya berita biasa-biasa saja mereka udah tidak peduli karena mereka sibuk dengan masalahnya sendiri-sendiri. Ya tapi kan perlu juga yang namanya informasi yang benar itu juga harus disampaikan juga. Jangan hanya sebenarnya berita utamanya itu adalah berita, misalnya ada seorang pengacara, misalnya Pak Denny ya, itu misalnya ada kasus. Nah ada efek sampingnya, ada melibatkan seorang wanita. Nah justru yang dieksploitisir justru lebih besar si wanita itu. Maksudnya Pak Jarwo adalah kasusnya itu jadi melintir ya. Betul. Melintir maksudnya itu jadi yang tadinya kasusnya tentang misalnya korupsi nih. Korupsi yang jadi permasalahannya justru istri ketiga. Tapi misalnya. maaf Pak, pernah nggak kepikir sebenarnya beritanya itu sudah diberitakan?
soal si korupsi itu diberitakan, tapi karena masyarakat lebih fokus Suap. ke si istri-istrinya ini, akhirnya seolah-olah lebih besar si porsi istri-istri ini. Padahal berita soal si korupsinya itu selalu ada. Tapi karena mungkin saja dia melakukan korupsi itu karena tuntutan dari si istri-istri tersebut. Bisa juga seperti itu. Iya. Atau istrinya terlibat. Ya, misalnya. Dia yang mempertemukan dengan yang akan disuap. Karena memang yang biasa menyuap itu kan istri. Lihat aja anak-anaknya semua disuapin sama istri. Iya, ibu-ibu lah ya. Nah, ibu-ibu. Ya, tapi beritanya nggak ada kaitan dengan kasus yang dihadapi itu, Pak Denny. Sebenarnya kan kalau memang menurut Anda itu tidak ada kaitannya, Anda tinggal memilih, ya udah nggak usah dibaca, Anda fokus aja ke berita yang memang berhubungan dengan si korupsi atau yang itu. sesuai dengan yang Kalau Anda saya inginkan. mungkin bisa memfilterisasi yang nama diri saya. Tapi secara Bapak orang apa rokok? memfilter diri. Nah, itu. Nah, Anda itu udah masyarakat kayak kita Kiki. kan nggak semuanya bisa seperti itu, Pak Denny. Apa yang ada itu yang telan bulat-bulat. Nah, esensinya itu yang paling penting. Kalau sebuah berita lebih banyak sensasi daripada esensi, masyarakat akan menjadi sanksi, Pak Denny. Wah. Akhirnya mungkin beritanya jadi bau terasi mungkin, Pak. Iya. Karena ini interupsi boleh? Iya, boleh. Tentang topik ini saya pernah bikin lagunya, Kang. Yaitu lagunya tentang Ada di sebuah album yang bermutu, meskipun tidak laku ya. Emang kedua sekarang saya. begitu yang bermutu-mutu Iya. tidak laku. Album kedua saya namanya Rocknal, itu album bermutu yang tidak laku. Lirik lagunya begini, banyak kata di layar kaca, semua tingkahnya jadi berita, tak ada karya, menjual diri demi sensasi, tak ada karya sepi prestasi. Nah, di Indonesia itu orang lebih senang nonton sensasi daripada prestasi. Kita lihat di acara infotainment, mohon maaf ya. Iya. Berapa sih yang memberitakan prestasi? Kayaknya lebih banyak yang memberitakan sensasi ya. Ya. Jadi sedih juga kayaknya, kok orang Indonesia lebih senang sama sensasi daripada prestasi gitu. Banyak yang harusnya punya prestasi di expose malah nggak dikasih ruang. Nggak dapat. Ini Iya. kasih ruang malah sensasi-sensasi yang tidak penting yang nggak berkesudahan. Saya mau tanya sama Bopak pernah ngerasa nggak kamu karena justru ada sensasi dulu kan pernah ya buat di berita di infotainment lah seperti itu. Anda merasa ada manfaatnya nggak untuk Anda atau tiba-tiba Anda mendapatkan tawaran misalnya? Ya pribadi sih sebetulnya malu kayak Tapi begitu. gini, Tapi itu ketika kan kepentingan televisi. Karena dari situ kan share naik, ratingnya naik. Iya. Tapi itu kan salah satu sebetulnya penganiayaan secara emosional terhadap orang. Sekarang saya mau tanya sama Bopak ini, Ya. pernah nggak Anda dimanfaatkan oleh artis lain nih? Seperti yang sensasi tadi. Banyak, Pak, banyak. Nah, ini nih, Ya, aku tuh ya. pengen tahu. Apa Kalau kebanyakan- saya menyatakan itu settingan, maka penilaian saya sebagai seorang flamboyan atau playboy akan gugur. Tapi yang jelas wanita yang saya dekati rata-rata semuanya fall in love, jatuh cinta sama saya. Jadi bukan sensasi. Serius. Saya memahami, saya juga melihat Anda perkembangan waktu dulu Anda dekat dengan penyanyi dangdut ini. Apakah karena memang mau mengangkat nama si penyanyi dangdut itu? Oh, enggak, memang saya pada saat itu saya Dekat punya dengan hasrat. dia? Iya. Oke. Saya berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Bupak itu adalah jujur. Cak, gimana? Menurut Anda, Cak? Jadi begini, Pak. Saya boleh memperkenalkan diri dulu Boleh, belum? silakan. Iya. Saya dari andalan televisi nasional masih nebeng dan belum oke. Disingkat Antena bengkok. antena bengkok. Antena. Kalau tayangan hanya mengutamakan sensasi itu, kita jangan terburu-buru menjudge ini baik, ini nggak baik. Ada baiknya Anda tahu siapa dulu yang membuat. Oh. Menurut saya, ketika Anda berharap seorang anak TK menyelesaikan masalah kalkulus, itu hal yang konyol. Betul. Tapi ketika Anda tahu bahwa itu perilaku seorang anak TK, bisanya ya cuma main pasir, main gambar coret-coret, Anda jangan berharap lebih. Benar ini. Belum tentu. Belum tentu benar. Iya benar, tapi kan Intinya, yang namanya televisi atau apapun ini ibaratnya senjata. Senjata itu fungsinya ya seperti itu. Dia kalau TV ya ditonton. Tapi masalahnya yang kita tonton apa itu tergantung yang di belakang senjata ini. Televisi juga seperti itu. Dia bisa menjadi sesuatu yang baik atau tidak tergantung yang mengisi program-programnya. Nah kalau Anda berharap sensasi, lah dia bisanya cuma bikin itu kok. iya benar.
Makanya apapun yang ada di televisi itu tergantung penontonnya. Kalau nggak suka jangan ditonton. Seperti saya filter anak-anak saya dari hal-hal seperti itu. Bagus dong. Infotainment tidak boleh anak saya nonton. Wah, bagus. Karena itu tontonan saya. Loh. Oh. Tapi Anda harus mengawasi kan si... Loh, saya awasi. Kalau enggak udah dijual TV saya sama anak saya, Pak. Ya, awasi. Saya izinkan anak saya cuma nonton itu jam 8:30 malam sampai jam 10 malam. Itu juga khusus hari Senin dan Selasa di Trans 7, Pak Denny. Dan itu saya nggak boleh. Oh, hanya ILK berarti ya. Wih, luar biasa. Rating kita naik itu memang karena salah satunya keluarga Pak Jarwo nonton semuanya. Itu dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.